Audio Jungle. Halo Sobat Umi ND, selamat datang di acara Podcast KPPN ND. Podcast ini dipersembahkan dari dan oleh KPPN ND untuk Sobat semua melalui kanal YouTube KPPN ND. Perkenalkan, saya Diva yang akan mengajak Sobat semua mengenal lebih dalam dan mencari topik-topik menarik untuk dibahas. Penasaran dengan topik apa yang kita bawakan? Tetap ikuti podcast ini sampai selesai ya. Kali ini kita akan membahas tentang Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per 6 2022 tentang petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembiayaan ultramikro atau UMI oleh instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi pastinya topik kali ini akan sangat menarik nih untuk sobat yang mungkin sama-sama tertarik dengan pembiayaan UMI. Tahukah sobat apa itu UMI? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 per 6 PB 2022, pembiayaan UMI adalah program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultramikro, baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Gampangnya, UMI ini adalah program pemerintah yang ditujukan untuk membantu UMKM dalam mendapatkan modal usaha. Siapa saja yang terlibat dalam pembiayaan UMI? Yang pertama, debitur. Merupakan pelaku usaha ultramikro yang memperoleh fasilitas pembiayaan ultramikro. Selanjutnya ada LKBB, lembaga keuangan bukan bank. Adalah badan usaha yang menyediakan pelayanan jasa keuangan serta bukan merupakan bank, perusahaan asuransi, dan lembaga penjamin. LKBB yang ditunjuk dan memperoleh pembiayaan dari BLUPIP untuk menyalurkan pembiayaan ultramikro disebut penyalur. Lalu BLUPIP ini apa atau siapa ya? BLUPIP adalah unit organisasi non-eselon di bidang pembiayaan UMKM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Nah, sobat sudah sedikit mengetahui kan siapa saja yang terlibat dalam pembiayaan UMI. Di samping yang sudah saya sebutkan, terdapat juga peran dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku regulator dan Kanwil serta KPPN selaku kantor vertikal DJPB. Penasaran dengan apa yang akan kita kerjakan di KPPN? Stay tune ya! Tugas KPPN yang pertama, monitoring ketepatan data. Merupakan pencocokan data penyaluran pada Sistem Informasi Kredit Program UMI atau disingkat SIKP UMI dengan salinan dokumen dari penyalur. Tujuannya adalah untuk menguji kesesuaian dan penyaluran pada SIKP UMI dengan salinan dokumen. Pencocokan data penyaluran ini dilaksanakan setiap triwulan terhadap sampel debitur yang diperoleh dari SIKP. Data penyaluran yang dicocokkan diantaranya adalah NIK, nama, tanggal akad, tenor pembiayaan, nilai pembiayaan, dan agunan jika ada. Tugas KPPN yang selanjutnya, survei nilai keekonomian yang dilaksanakan secara semesteran. Survei nilai keekonomian terdiri dari dua survei. Yang pertama, survei baseline, dan yang kedua adalah survei endline. Survei baseline dilakukan untuk mengetahui tingkat keekonomian debitur pada awal periode pembiayaan UMI, sedangkan survei endline dilakukan untuk mengetahui tingkat keekonomian debitur pada akhir periode pembiayaan UMI. Survei ini dilaksanakan melalui metode wawancara, baik secara tatap muka ataupun jarak jauh melalui panggilan telepon, media komunikasi, ataupun media lainnya. Ada 3 unsur yang disurvei dalam survei nilai keekonomian debitur. Pertama, nilai keekonomian pribadi atau NKP. Nilai ini mencerminkan kondisi ekonomi responden dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup. Kedua, nilai keekonomian usaha atau NKU. Nilai ini mencerminkan kondisi ekonomi responden dari aspek aset usaha, omset usaha, dan tenaga kerja. Yang ketiga, nilai keuangan inklusif atau NKI. Nilai ini mencerminkan kondisi literasi keuangan responden dari aspek pengetahuan dan pemanfaatan produk keuangan. Lalu, apa saja syarat respondennya? Responden yang disurvei untuk survei baseline adalah responden yang diperoleh dari SIKP UMI
dan menerima pembiayaan UMI paling lama 3 bulan sejak akad pembiayaan. Sedangkan untuk survei N-Line adalah responden yang sama yang telah disurvei dalam survei baseline tahun sebelumnya. Itu dia sobat. Bagaimana? Apakah sekarang sobat sudah tahu apa itu UMI? Atau sobat sudah paham siapa saja yang terlibat dalam pembiayaan UMI? Atau justru sobat masih bingung? Komen di bawah ya, dan nantikan seri-seri podcast berikutnya. Bye-bye!